Perubahan terasa seperti salah satu gunung besar dan menakutkan yang harus kita daki. Kita semua mencari jalan pintas, solusi cepat yang dapat mengubah segalanya hanya dalam sekejap. Sangat mudah terjebak dalam ide bahwa perubahan harus terjadi secara instan, bahwa kita harus melakukan lompatan besar atau perubahan drastis untuk melihat kemajuan yang nyata. Saya mengerti, saya pernah berada di sana. Anda menetapkan tujuan, dan pada awalnya, semangat itu ada, motivasi seperti api yang siap membakar segala sesuatu yang ada di jalannya. Tetapi setelah beberapa hari, api itu perlahan padam dan tiba-tiba semuanya terasa terlalu besar, terlalu membebani, maka Anda berhenti. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kunci untuk perubahan yang nyata dan bertahan lama bukan terletak pada gerakan besar, melainkan pada langkah-langkah kecil dan konsisten? Apakah Anda percaya bahwa transformasi yang Anda cari bukanlah lompatan besar, melainkan serangkaian langkah kecil yang diambil hari demi hari, yang perlahan-lahan membangun fondasi satu sama lain? Itulah kekuatan dari perubahan bertahap. Sangat mudah untuk meremehkan tindakan kecil, menganggapnya tidak berarti atau terlalu sepele untuk membuat perbedaan, tetapi justru tindakan-tindakan inilah, seiring berjalannya waktu, akan menumpuk dan menghasilkan kemajuan yang nyata. Langkah pertama adalah menyadari bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kemajuan. 7 hari mungkin terlihat seperti waktu yang singkat, tetapi itu cukup untuk membangun dasar bagi sesuatu yang lebih besar. Dalam video ini, Anda akan melihat bagaimana tindakan sederhana setiap hari, hal-hal yang bisa Anda mulai lakukan hari ini, dapat mulai membentuk diri Anda di masa depan. Pada akhir minggu, Anda akan mulai merasakan perubahan dalam pikiran, energi, dan kejernihan Anda. Apakah Anda siap untuk melihat apa yang bisa terjadi hanya dalam 7 hari? Sebelum kita mulai, pastikan untuk subscribe channel ini. Dan tekan tombol lonceng pemberitahuan agar Anda tidak melewatkan video-video luar biasa seperti ini. Ayo, mari kita mulai. Belajar micro learning, belajar informal sebagai kebiasaan sehari-hari. Menjaga pikiran tetap tajam di dunia saat ini seperti pertempuran tanpa akhir. Kita terus-menerus terganggu, pemberitahuan media sosial, aliran berita yang tak ada habisnya, dan daya tarik hiburan yang tak terhenti. Sulit untuk mengikuti semuanya, apalagi fokus pada hal-hal yang benar-benar memperluas pemahaman kita. Perhatian semakin pendek, pikiran tertarik ke jutaan arah. Namun, kita semua mengerti nilai dari belajar, berkembang, maju, dan menjaga rasa ingin tahu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa menyisihkan waktu untuk belajar di dunia yang sepertinya selalu bergerak lebih cepat daripada yang bisa kita ikuti? Inilah saat konsep microlearning muncul. Microlearning bukan tentang tenggelam dalam buku teks atau menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk belajar. Ini adalah tentang menyerap potongan-potongan kecil pengetahuan yang mudah dicerna yang dapat Anda pelajari setiap hari di tengah kesibukan. Kita tidak selalu bisa duduk untuk mendengarkan kuliah panjang 1 jam atau menghabiskan seluruh sore untuk membaca buku. Tetapi bagaimana jika Anda hanya menyisihkan 5 hingga 10 menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang baru? Anda bisa menonton video pendek di YouTube tentang topik yang Anda sukai, mendengarkan podcast saat perjalanan pagi ke tempat kerja, membaca artikel sambil menunggu kopi. Yang penting adalah mencari potongan pengetahuan kecil yang memicu rasa ingin tahu Anda. Kebiasaan ini tidak memerlukan komitmen besar. Ini adalah tentang membangun ritme harian yang membantu menjaga pikiran Anda tetap waspada dan siap untuk menerima ide-ide baru.
Pilih topik yang menarik bagi Anda. Mungkin itu tentang mempelajari peristiwa sejarah, menjelajahi teknik produktivitas yang lebih tinggi, atau mempelajari keterampilan baru yang sama sekali. Keuntungan besar dari microlearning adalah fleksibilitasnya. Anda bisa belajar kapan saja, terlepas dari jadwal sibuk. Mendengarkan podcast saat istirahat makan siang, menonton video pendek di YouTube saat bersantai di malam hari, tidak penting kapan atau berapa lama, selama Anda menjadikannya bagian dari kebiasaan harian Anda. Lalu, apa manfaat kebiasaan ini bagi Anda? Menjaga pikiran tetap tajam, memperluas pandangan dan wawasan, membantu Anda melihat hal-hal dari sudut pandang baru, membangkitkan rasa ingin tahu dan menginspirasi ide-ide yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa kewalahan, microlearning adalah obat yang membantu Anda mempertahankan fleksibilitas dan koneksi. Ini adalah metode yang sempurna untuk melawan kelelahan mental, karena Anda tidak perlu fokus terlalu lama, hanya beberapa menit setiap hari. Namun, menit-menit kecil itu akan terakumulasi, menciptakan ritme perkembangan yang berkelanjutan. Pikirkan saja, dalam seminggu, sebulan, bahkan setahun, potongan-potongan pengetahuan kecil itu akan terkumpul. Tiba-tiba, Anda menyadari bahwa Anda lebih tahu, lebih tajam, dan lebih percaya diri dalam kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan. Bahkan ketika hidup terasa seperti berlari dengan kecepatan penuh, microlearning memberi Anda kesempatan untuk menarik napas, menjaga ritme pernapasan, dan terus berkembang langkah demi langkah. Dan itulah keajaiban dari microlearning. Ketika Anda membangun kebiasaan ini, Anda tidak hanya mempelajari pengetahuan baru, tetapi juga membangun pola pikir ingin tahu dan kemampuan ketahanan. Di dunia yang semakin menuntut dari kita, microlearning membantu Anda tetap waspada, berkembang tanpa merasa kewalahan. Jadi, apa yang akan Anda pelajari hari ini? Apa yang membuat Anda penasaran dan ingin dijelajahi? Selalu ingin mengeksplorasi tapi tidak pernah punya waktu? Luangkan beberapa menit hari ini untuk memulai dan rasakan. Anda akan terkejut bagaimana hal ini memperkaya hidup Anda dan mengasah pikiran Anda sedikit demi sedikit. Kuncinya adalah ketekunan, dan hanya dalam 7 hari, Anda akan melihat langkah-langkah kecil itu mulai membangun fondasi untuk versi diri Anda yang lebih ingin tahu, fleksibel, dan lebih memahami. Melatih pola pikir pejuang, warrior mentality. Ada daya tarik aneh yang membuat kita cenderung memilih kenyamanan, bukan? Kita semua mendambakan kemudahan, mungkin berbaring di sofa setelah seharian bekerja, memilih jalan yang paling sedikit rintangannya, atau menghindari hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Namun kenyataannya, hanya dengan menghadapi ketidaknyamanan, kita benar-benar tumbuh. Mari kita jujur, ketidaknyamanan selalu membuat kita ragu. Baik itu fisik, mental, atau emosional, kita mudah mundur saat merasa lelah atau kewalahan. Pikiran mulai menipu kita. Saya belum siap. Saya tidak cukup kuat. Nanti saja, dan pada saat itu, kita memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Namun bagaimana jika ada pendekatan yang berbeda? Mari kita jelajahi pola pikir pejuang, warrior mentality. Pejuang dan kekuatan ketidaknyamanan. Bayangkan setiap hari Anda bangun dengan pola pikir seorang pejuang, seseorang yang tidak menghindari kesulitan, tetapi menghadapinya langsung. Karena mereka mengerti bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Pejuang tidak takut akan penderitaan. Mereka melatih pikiran mereka untuk menerima kesulitan, karena mereka tahu bahwa hanya dengan melewati batas, kita akan menemukan potensi sejati kita.
Mereka memahami bahwa kesuksesan tidak datang dari keadaan yang terbaik, tetapi dari kekuatan untuk berkembang apapun situasinya. Tantangan 7 hari, menghadapi ketidaknyamanan setiap hari dalam 7 hari ke depan. Coba tantang diri Anda untuk melakukan sesuatu yang sulit setiap hari. Tidak perlu sesuatu yang besar, cukup sesuatu yang membantu Anda keluar sedikit dari zona nyaman. Saran: bangun 30 menit lebih pagi untuk memulai hari dengan energi. Lakukan latihan fisik yang melampaui batas kekuatan biasa Anda. Lakukan percakapan yang sulit yang telah Anda hindari. Duduk dengan perasaan negatif, hadapi alih-alih menghindarinya. Yang penting, pilih satu hal yang spesifik, kecil namun menantang, dan lakukan itu dengan sengaja setiap hari. Latihan otot ketangguhan, resilience muscle. Latihan ini bukan untuk membuat Anda menjadi ceroboh atau menyiksa diri, tetapi untuk membantu Anda memahami bahwa kematangan sejati terletak di luar zona nyaman. Setiap kali Anda menghadapi ketidaknyamanan, Anda sedang melatih otot ketangguhan, resilience, bagi pikiran dan tubuh Anda. Seperti yang pernah dikatakan oleh Marcus Aurelius, filsuf Stoik terkenal, rintangan di depan adalah jalan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Ini bukan hanya sebuah pepatah, tetapi adalah filosofi hidup. Terimalah tantangan, karena itulah yang membentuk karakter Anda. Kekuatan dibentuk dari kesulitan. Selama minggu ini, ingatlah, setiap rintangan adalah peluang untuk melatih pikiran Anda. Setiap ketidaknyamanan adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar. Setiap kali Anda menghadapi ketakutan, Anda sedang membangun ketangguhan yang akan membantu Anda melewati badai hidup. Ketika minggu berakhir, Anda akan melihat kembali dan tidak hanya melihat hal-hal sulit yang telah Anda atasi, tetapi yang lebih penting, siapa diri Anda yang lebih kuat sekarang. Kekuatan bukanlah bawaan lahir, tetapi hasil dari latihan, langkah demi langkah. Dan saat Anda terus melangkah, Anda akan semakin siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Mulailah hari ini, apa yang akan Anda pilih untuk hadapi? Bertindaklah. Transformasi instan menjadi hebat secara langsung. Mendengar tentang menjadi hebat secara instan mungkin terdengar menarik, namun itu jauh dari kenyataan. Kita seringkali ingin menghindari semua kesulitan dan langsung sampai di garis finish, tempat di mana kesuksesan menanti. Tapi kenyataannya, kesuksesan tidak datang dari jalan pintas. Kesuksesan datang dari usaha yang tekun setiap hari. Kesuksesan datang dari disiplin kesabaran untuk terus melangkah meski Anda tidak ingin. Disiplin kunci membuka potensi Anda. Pikirkan tentang orang-orang yang luar biasa dalam bidang mereka, seorang musisi jenius, atlet hebat, atau penulis yang luar biasa. Mudah untuk berpikir bahwa mereka dilahirkan dengan bakat. Tetapi kenyataannya, bakat hanya membantu Anda memulai. Disiplin yang membawa Anda sampai ke tujuan. Saya teringat pada seorang musisi yang tidak pernah dianggap paling berbakat di kelasnya. Dia tidak memiliki bakat alami yang dimiliki banyak orang lain. Tetapi dia memiliki disiplin. Dia berlatih tanpa henti, setiap hari. Dia muncul dan bekerja meski tidak ada inspirasi. Dan seiring waktu, disiplin mengubah tantangan menjadi naluri. Hasilnya, dia mengalahkan semua orang yang lebih berbakat darinya. Disiplin mengalahkan bakat setiap kali. Disiplin seperti otot, semakin Anda melatihnya, semakin kuat ia. Dan inilah cara Anda membangunnya. Tantangan 7 hari, latihan disiplin setiap hari. Dalam 7 hari ke depan, pilih satu area dalam hidup Anda yang ingin Anda tingkatkan.
Keterampilan yang ingin Anda kembangkan: bermain musik, belajar bahasa, menulis. Tujuan fisik: berolahraga, makan sehat. Kebiasaan pribadi: meditasi, membaca, menulis jurnal. Kemudian, latih setiap hari, meskipun hanya 10 menit atau 1 jam, lakukan itu tanpa kecuali. Tidak perlu sempurna, yang penting adalah Anda hadir dan bekerja. Ulangi setiap hari, untuk membangun efek kumulatif, compound effect. Kekuatan dari efek kumulatif. Ketika Anda mengulang tindakan kecil setiap hari. Hari 1, hanya 1 langkah kecil. Hari 7, Anda mulai melihat kemajuan. Hari 30, Anda membangun keterampilan yang solid. Hari 100, Anda menjadi ahli. Kemajuan pada awalnya mungkin sangat kecil sehingga Anda tidak menyadarinya. Namun, seiring berjalannya waktu, tindakan kecil itu terakumulasi dan berubah menjadi hasil yang besar. Disiplin tidak hanya membangun kesuksesan, tetapi juga membentuk karakter Anda. Yang lebih penting dari hasil luar, disiplin membentuk karakter Anda. Anda belajar ketekunan, menyadari bahwa setiap kali Anda mengatasi kemalasan, itu adalah kemenangan. Anda memahami kekuatan konsistensi, kesuksesan adalah hasil dari tindakan kecil yang diulang. Anda melatih pola pikir kedewasaan, keahlian adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Ingatlah, Anda tidak perlu sempurna untuk berkembang. Anda hanya perlu hadir setiap hari, terlepas dari apakah hari itu baik atau buruk. Disiplin adalah jembatan antara saat ini dan masa depan Anda. Impian terbesar Anda tidak dicapai dengan melompat begitu saja. Mereka tercapai melalui langkah kecil, kebiasaan yang konsisten, muncul meskipun tanpa motivasi. Dan ketika Anda melakukannya, hasilnya bukan lagi tentang apakah Anda akan mencapainya, tetapi kapan Anda akan mencapainya. Mulailah hari ini, di bidang mana Anda akan melatih disiplin? Menyusun ruang untuk meningkatkan kejelasan dan produktivitas. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Ketika kekacauan mulai menumpuk perlahan. Awalnya, itu tampak tidak berbahaya, hanya hal kecil yang bisa diselesaikan nanti. Namun seiring waktu, kekacauan itu mulai menekan Anda. Itu membuat Anda kehilangan fokus, berpikir kacau, dan kehabisan energi. Pasti Anda pernah merasakan ini, semakin berantakan, semakin merasa kewalahan. Pikiran Anda mencerminkan keadaan di sekitar, selalu teralihkan dan kacau, membuat fokus dan produktivitas menjadi sulit. Seperti ada kaitan antara kekacauan di luar dengan kekacauan dalam diri Anda. Lalu bagaimana cara keluar dari perasaan terhimpit itu? Kuncinya ada pada mengorganisir ruang hidup dan kerja Anda. Tindakan sederhana seperti membersihkan barang-barang yang tidak perlu dapat memberikan kejernihan yang luar biasa. Ketika ruang sekitar Anda bersih, segalanya menjadi lebih mudah, Anda menemukan barang yang Anda cari lebih cepat, pikiran menjadi lebih tenang, dan energi di dalam ruangan pun berubah. Ruang yang rapi bukan hanya soal penampilan, ini adalah alat untuk mengurangi gangguan, agar pikiran Anda bisa fokus pada hal yang lebih penting. Mengatur ruang bukan untuk terlihat indah, tetapi untuk membantu Anda berpikir lebih jelas, bekerja lebih efisien, dan hidup lebih bermakna. Tantangan untuk Anda minggu ini. Luangkan 5 hingga 10 menit setiap hari untuk membersihkan atau mengatur satu area dalam hidup Anda. Meja kerja, rapikan kertas, atur file, buat ruang kerja yang bersih. Ruang digital, hapus email yang tidak diperlukan, atur kembali folder di komputer atau ponsel Anda. Pilih satu sudut kecil setiap hari.
Ketika Anda membersihkan, perhatikan perasaan Anda. Awalnya, ini mungkin terasa kecil dan sepele, tetapi jika Anda lakukan secara rutin setiap hari, Anda akan mulai melihat efek kumulatifnya. Apa yang akan berubah ketika Anda mengatur ruang Anda? Meningkatkan fokus, mengurangi gangguan. Memicu kreativitas, ruang yang bersih membantu Anda berpikir lebih terstruktur. Meningkatkan produktivitas, Anda akan bekerja lebih efisien dengan lingkungan yang tertata rapi. Seperti halnya merapikan ruangan yang membantu Anda menemukan barang, mengatur pikiran juga akan menjadi lebih mudah ketika lingkungan sekitar bersih dan terarah. Mulailah hari ini. Cukup dengan satu area kecil setiap hari, sedikit demi sedikit, Anda akan merasakan lingkungan Anda menjadi lebih ringan. Dan Anda akan menyadari bahwa, ketika Anda mengatur ruang, Anda juga sedang mengatur pikiran Anda. Olahraga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kita sering memulai tahun baru dengan tujuan penuh tekad, namun di suatu titik dalam perjalanan, olahraga perlahan menjadi kewajiban daripada kesenangan. Motivasi menurun, dan berolahraga menjadi sesuatu yang harus dilakukan, bukan lagi sesuatu yang ingin dilakukan. Namun, bagaimana jika kita mengubah perspektif kita? Jika kita menganggap olahraga bukan hanya untuk melatih fisik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengangkat kondisi mental dan emosional, maka semuanya akan berbeda. Manfaat olahraga bagi pikiran dan emosi. Olahraga bukan hanya cara untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Meningkatkan mood, berolahraga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Meningkatkan ingatan dan konsentrasi, penelitian menunjukkan bahwa olahraga secara rutin membantu meningkatkan fungsi otak. Mengurangi stres, latihan ringan seperti yoga bisa membantu Anda rileks dan menemukan keseimbangan kembali. Satu sesi latihan dapat menjadi tombol reset bagi pikiran Anda, membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan ketangguhan yang lebih besar. Tantangan minggu ini. Luangkan 10 menit setiap hari untuk bergerak, cukup singkat, sederhana, dan mudah dilakukan. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Berjalan cepat di sekitar lingkungan. Lakukan latihan bodyweight seperti push-up, squat. Yoga ringan untuk meregangkan tubuh. Anda tidak perlu langsung berolahraga berat, cukup hadir dan bergerak setiap hari. Disiplin adalah jembatan antara saat ini dan masa depan Anda. Impian terbesar Anda tidak dicapai dengan melompat begitu saja. Mereka tercapai melalui langkah kecil, kebiasaan yang konsisten, muncul meskipun tanpa motivasi. Dan ketika Anda melakukannya, hasilnya bukan lagi tentang apakah Anda akan mencapainya, tetapi kapan Anda akan mencapainya. Mulailah hari ini, di bidang mana Anda akan melatih disiplin? Menyusun ruang untuk meningkatkan kejelasan dan produktivitas. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Ketika kekacauan mulai menumpuk perlahan. Awalnya, itu tampak tidak berbahaya, hanya hal kecil yang bisa diselesaikan nanti. Namun seiring waktu, kekacauan itu mulai menekan Anda. Itu membuat Anda kehilangan fokus, berpikir kacau, dan kehabisan energi. Pasti Anda pernah merasakan ini, semakin berantakan, semakin merasa kewalahan. Pikiran Anda mencerminkan keadaan di sekitar, selalu teralihkan dan kacau, membuat fokus dan produktivitas menjadi sulit. Seperti ada kaitan antara kekacauan di luar dengan kekacauan dalam diri Anda. Lalu bagaimana cara keluar dari perasaan terhimpit itu? Kuncinya ada pada mengorganisir ruang hidup dan kerja Anda.
Tindakan sederhana seperti membersihkan barang-barang yang tidak perlu dapat memberikan kejernihan yang luar biasa. Ketika ruang sekitar Anda bersih, segalanya menjadi lebih mudah, Anda menemukan barang yang Anda cari lebih cepat, pikiran menjadi lebih tenang, dan energi di dalam ruangan pun berubah. Ruang yang rapi bukan hanya soal penampilan, ini adalah alat untuk mengurangi gangguan, agar pikiran Anda bisa fokus pada hal yang lebih penting. Mengatur ruang bukan untuk terlihat indah, tetapi untuk membantu Anda berpikir lebih jelas, bekerja lebih efisien, dan hidup lebih bermakna. Tantangan untuk Anda minggu ini. Luangkan 5 hingga 10 menit setiap hari untuk membersihkan atau mengatur satu area dalam hidup Anda. Meja kerja, rapikan kertas, atur file, buat ruang kerja yang bersih. Ruang digital, hapus email yang tidak diperlukan, atur kembali folder di komputer atau ponsel Anda. Pilih satu sudut kecil setiap hari. Ketika Anda membersihkan, perhatikan perasaan Anda. Awalnya, ini mungkin terasa kecil dan sepele, tetapi jika Anda lakukan secara rutin setiap hari, Anda akan mulai melihat efek kumulatifnya. Apa yang akan berubah ketika Anda mengatur ruang Anda? Meningkatkan fokus, mengurangi gangguan. Memicu kreativitas, ruang yang bersih membantu Anda berpikir lebih terstruktur. Meningkatkan produktivitas, Anda akan bekerja lebih efisien dengan lingkungan yang tertata rapi. Seperti halnya merapikan ruangan yang membantu Anda menemukan barang, mengatur pikiran juga akan menjadi lebih mudah ketika lingkungan sekitar bersih dan terarah. Mulailah hari ini. Cukup dengan satu area kecil setiap hari, sedikit demi sedikit, Anda akan merasakan lingkungan Anda menjadi lebih ringan. Dan Anda akan menyadari bahwa, ketika Anda mengatur ruang, Anda juga sedang mengatur pikiran Anda. Olahraga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Kita sering memulai tahun baru dengan tujuan penuh tekad, namun di suatu titik dalam perjalanan, olahraga perlahan menjadi kewajiban daripada kesenangan. Motivasi menurun, dan berolahraga menjadi sesuatu yang harus dilakukan, bukan lagi sesuatu yang ingin dilakukan. Namun, bagaimana jika kita mengubah perspektif kita? Jika kita menganggap olahraga bukan hanya untuk melatih fisik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengangkat kondisi mental dan emosional, maka semuanya akan berbeda. Manfaat olahraga bagi pikiran dan emosi. Olahraga bukan hanya cara untuk menjaga tubuh tetap bugar. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Meningkatkan mood. Berolahraga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, yang membantu mengurangi stres dan kecemasan. Meningkatkan ingatan dan konsentrasi, penelitian menunjukkan bahwa olahraga secara rutin membantu meningkatkan fungsi otak. Mengurangi stres, latihan ringan seperti yoga bisa membantu Anda rileks dan menemukan keseimbangan kembali. Satu sesi latihan dapat menjadi tombol reset bagi pikiran Anda, membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan dan ketangguhan yang lebih besar. Tantangan minggu ini. Luangkan 10 menit setiap hari untuk bergerak, cukup singkat, sederhana, dan mudah dilakukan. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Berjalan cepat di sekitar lingkungan. Lakukan latihan bodyweight seperti push-up, squat. Yoga ringan untuk meregangkan tubuh. Anda tidak perlu langsung berolahraga berat, cukup hadir dan bergerak setiap hari.